Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali sahabat Bimbela, utamanya para pejuang P3K di Bimbela Channel. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk membahas soal yang pertama, masih tentang kompetensi teknis guru. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah: A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Atau E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Baik teman-teman, silakan jawab. Dan jawaban yang tepat adalah E, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Baik, jadi soal ini adalah masih tentang teori pembelajaran, utamanya adalah teori ini ya, behavioristik. Kita ingat tentu bahwa teori behavioristik ini adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi ini adalah teori belajar menurut Thorndike, salah satu tokoh di dalam teori behavioristik. Titik tekannya berupa interaksi antara stimulus dan juga respon. Jadi soal ini jelas, di sini adalah yang E, memberikan stimulus. Stimulusnya ini berupa penataan lingkungan belajar yang menyenangkan tentunya, sehingga responnya nanti diharapkan peserta didik dapat lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang bermuara pada hasil belajar yang meningkat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya teman-teman. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, atau E. Sibernetik. Baik, silakan teman-teman jawab. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu konstruktivistik. Masih tentang teori pembelajaran. Jadi soal nomor 2 ini adalah tentang aliran konstruktivisme, yaitu suatu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa ini poinnya, pengetahuan kita ini merupakan hasil konstruksi ataupun hasil dari bentukan diri kita sendiri, menurut Glassfeld. Jadi dalam soal ini jelas, di sini ada kata kuncinya yaitu terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi niat peserta didik ini merupakan teori konstruktivisme. Baik, kita lanjut soal berikutnya teman-teman. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami permasalahan, B. Mampu memecahkan masalah, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu membuat peraturan, atau E. Mampu mengalami sebuah kejadian. Dan jawaban yang tepat adalah B, yaitu mampu memecahkan masalah. Jadi Kolb membagi tahapan belajar ini menjadi 4 tahap. Yang pertama ini adalah pengalaman konkret. Pada tahap dini, seorang siswa ini mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Ini pada tahap awal belajar. Yang kedua, yaitu pengamatan aktif dan reflektif. Lambat laun, siswa ini mampu mengadakan pengamatan aktif terhadap kejadian, suatu kejadian. Yang ketiga ini adalah yang seperti soal ini ya, yaitu tahapan konseptualisasi, di mana siswa ini mulai belajar membuat abstraksi ataupun teori-teori tentang hal yang pernah diamatinya. Nah, lebih jelasnya pada tahapan ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau general dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda, tapi mempunyai landasan aturan yang sama.
Jadi ringkasnya ini adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Oke, lanjut teman-teman, soal berikutnya. Baik, lanjut teman-teman, soal berikutnya. Menurut Brunner, apabila seseorang mengalami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Konflik, C. Intuitif, D. Ikonik, atau E. Simbolik. Dan jawaban yang tepat adalah untuk soal ini yaitu D. Ikonik. Jadi teori Brunner ini atau kognitivistik ada 3 tahapan. Yang pertama ini adalah tahapan enaktif, di mana dalam memahami dunia anak ini menggunakan pengetahuan motorik berupa sentuhan, pegangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahap ikonik. Jadi seseorang ini memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Dan yang ketiga adalah tahap simbolik, di mana seorang memahami dunia ini melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Jadi dari soal tersebut jelas di sini adalah ada kata kuncinya yaitu memahami objek-objek atau dunianya ini melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Jadi jawaban yang tepat adalah D, tahap ikonik. Oke, lanjut teman-teman. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, saya kira jelas ini ya, kemampuan untuk memecahkan masalah, jawabannya A. Jadi menurut taksonomi Bloom kita tentu ingat ada 3 ranah, 3 aspek dalam perilaku peserta didik. Yang pertama adalah aspek kognitif, ini berkaitan dengan aspek berpikir atau nalar. Yang kedua aspek afektif, berkaitan dengan perasaan, nilai, moral, sikap, dan sebagainya. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik, berkaitan dengan aspek keterampilan, yang berkaitan dengan fungsi saraf dan otot. Oke teman-teman, soal berikutnya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Cybernetik, D. Kognitivistik, atau E. Konstruktivistik. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu humanistik. Jadi teori humanistik ini adalah pendekatan dari salah satu aliran psikologi yang titik tekannya itu ada pada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Nah, kesimpulannya teman-teman dari teori humanistik ini adalah memanusiakan manusia semanusiawi mungkin. Nah, humanis ya. Jadi humanistik ini dari soal ini yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Di sini adalah kata kuncinya. Di sini ada beberapa kata manusia ya, manusia. Ada manusia di sini, manusia. Pokoknya yang ada manusianya itu termasuk teori humanistik ya. Oke. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.